Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keinginan-keinginan manusia yang merupakan penyesalan dirinya dan tidak ada gunanya. Penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Kalau kita lihat di kehidupan kita ini, kita bertanya kepada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti keinginan mereka itu ingin bertambah kaya lagi. Karena biasanya orang-orang yang diberikan dunia itu mereka tidak akan puas dengan dunia yang dimilikinya. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Kalau seandainya anak Adam ini memiliki satu lembah semua emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, pasti dia berkeinginan untuk menambah 2 lembah emas lagi. Walan yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man tab. Dan orang ini tidak akan puas mengejar cita-citanya untuk mengumpulkan dunia kecuali tanah yang menimbunnya. Kalau sudah ditimbun tanah, baru tahu, barulah dia menyesal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setiap manusia itu pasti akan melewati padanya sakaratul maut. Tidak ada satupun manusia pasti akan melewati yang disebut dengan sakaratul maut. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wajaat sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan akan datang sakaratul maut, dan itu sebuah kebenaran. Itulah yang membuat manusia lari padanya. Apabila malaikat maut sudah dekat dengan kita, dan malaikat-malaikat pembantu malaikat maut ikut serta di dalamnya yang disebut dengan Rasulul Maut, Rasul-Rasul kematian. Ketika malaikat maut mulai mencabut nyawa kita, maka dimulai dari ujung jari jemari setiap manusia. Kemudian ruh itu berjalan sedikit demi sedikit sampai di tenggorokan. Ketika nyawa di tenggorokan inilah, maknanya manusia sudah tidak akan selamat lagi. Hatta idza balagatit tarak wa qila man rah. Sampai ketika ruh itu sampai di tenggorokan manusia, tidak ada yang bisa meruqyah dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya. Disitulah dia terbayang keinginan-keinginan, penyesalan-penyesalan yang tidak ada guna penyesalan itu. Apa saja penyesalan-penyesalan yang akan dirasakan saat detik orang sakaratul maut itu? Walaupun dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia, melaksanakan penyesalan yang sudah ia tinggalkan, baik perkara yang harus dilaksanakan atau perkara yang harus ditinggalkan, percuma saja penyesalan kala itu. Inilah kita akan bahas beberapa penyesalan-penyesalan ketika orang berada fi firashil maut, tempat tidur kematian. Apa saja penyesalan-penyesalan itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Kita harus bedakan keinginan orang-orang yang beriman saat detik-detik kematiannya dengan cita-cita orang-orang yang mereka jauh daripada keimanan, maka penyesalan mereka tidak ada gunanya. Contoh saja umniyatus salihin, kehendak dan cita-cita orang-orang saleh. Apabila ruhnya sudah dicabut, kemudian badannya berada di atas keranda kematian, kemudian dibawa ke kuburan, maka orang-orang soleh akan mengatakan saat jasadnya dibawa ke kuburan, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku. Maksudnya jangan dilambatkan jalannya supaya cepat dikubur, karena dia tahu di hadapan dia ada nikmat yang luar biasa. Tetapi kalau dia orang fasik, orang jahat, maka dia akan berteriak kepada orang-orang yang membawa jasad dia ke kuburannya dan mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka, celaka, hendak kau bawa ke mana jasadku ini? Dia pun berteriak-teriak, tidak ada yang mendengar selain makhluk-makhluk di luar manusia dan jin. Pertama, mereka akan menyesal karena mereka meninggalkan salat. Orang-orang yang sedang sakaratul maut ataupun orang-orang yang sudah mati, maka mereka akan menyesal kenapa ketika mereka masih sehat, masih hidup normal, mereka meninggalkan salat. Ini yang akan jadi penyesalan orang-orang yang sedang sakaratul maut itu. Kenapa dulu aku meninggalkan salat? Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi SAW lewat di sebuah kuburan. Kemudian Nabi bertanya, man sahibu hadal qabri? Siapa yang dikubur di sini? Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang dikubur di kuburan ini? Maka para sahabat mengatakan, fulan wa fulan, fulan dan fulan wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, rak'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum, wa fi riwayatin rak'atani khafifatani mimma tahqiruna yaziduha hadha fi amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Kata Nabi, 2 rakaat lebih dicintai orang yang ada di kuburan ini dibandingkan dunia yang kalian miliki. Dalam riwayat, 2 rakaat solat yang ringan yang kalian remehkan, tapi itu bisa menambah amalannya, itu lebih dicintai orang yang dikubur ini dibandingkan seisi dunia yang kalian miliki. Subhanallah. Orang-orang yang dikubur itu, Bu, atau orang-orang yang sedang sakaratul maut itu, mereka dicita-citakan ingin sholat, walaupun hanya 2 rakaat yang ringan, yang mudah dilakukan. Tapi apalah gunanya penyesalan itu? Menyesal dia kenapa tidak sholat, menyesal kenapa dia tidak melakukan 2 rakaat sholat. Tapi apa gunanya penyesalan itu? Tidak ada guna. Tidak ada guna penyesalan itu. Padahal Nabi SAW saat detik-detik wafatnya, apa kata Rasul? As-salatu salat wa ma malakat aimanukum. Jaga solat, dan hamba-hamba
sahaya di antara kalian. Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, saat detik-detik wafatnya, Umar sampai mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam, kata Umar, bagi orang yang tidak melaksanakan salat. Itu di akhir-akhir usia Umar, saat detik wafatnya, dia ingatkan soal salat. Persis seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatus salah wa ma malakat aymanukum. Maka sebelum waktu itu akan datang, penyesalan akan diungkapkan. Tapi apalah gunanya penyesalan itu di hadapan Allah? Maka dari sekarang jangan pernah tinggalkan salat, karena ini adalah penyesalan orang-orang sakaratul maut nanti. Penyesalan yang kedua, as-sadaqah, sedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Munafikun ayat 100, ayat 10 sampai 11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelum datang detik-detik kematian itu. Infak, perbanyak sedekah dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang satu hari kematian akan menjemput kalian, dan kalian mengatakan, Rabbi ya Rabb laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau hidupkan aku sesaat, kalaulah engkau sembuhkan aku sesaat. Apa yang terjadi? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku janji aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang baik. Tetapi Allah mengatakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak mungkin Allah mengakhirkan hidupnya kalau sudah datang ajalnya. Tidak mungkin Allah mengakhirkan hidupnya, mengembalikan nyawa yang sudah ditenggorokan dikembalikan kepada badannya kalau sudah ditetapkan hari itu dia harus mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang tidak mungkin diakhirkan, tidak mungkin dimajukan pas waktunya. Disitulah penyesalan datang.